orang yang masuk Islam dengan Islam yang utuh. Mana ibu bapak pilih? Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Coba pilih. Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Mana yang antum suka? Saya lebih dipilih jadi panggil jadi pegawai daripada melamar jadi pegawai. Belum tentu amanah. Nah ini nih, golongan-golongan setan yang mengaku sebagai Islam. Padahal sebenarnya mereka bukan Islam, topeng. Mereka bukan Islam. Mereka pakai Islam karena ada maksud dan kepentingan. Satu, jabatan. Terkait dengan masalah Isra wal Mi'raj, dirangkaikan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan yang akan datang nanti. Saya di kesempatan ini ingin menyampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudaraku, alhamdulillah kalau dari beberapa bulan lalu, sekali lagi alhamdulillah kalau dari beberapa bulan lalu, kalau sampai pada hari ini saya masih ingat ayat-ayat suci Al-Quran. Itu karena kekuatan mujizat Allah. Dulu sebelum saya keluar dari penjara, menyampaikan ayat suci Quran dan hadis itu lancar sekali. Sekarang ini sepertinya agak lupa-lupa sedikit. Dan memang ini keadaan yang memang saya hadapi. Saya hadapi apa adanya di tengah konteks kehidupan kebebasan usai saya di penjara. Apa yang saya alami dalam kehidupan ini, penyesuaian tentang keimanan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah ketika menjemput perintah solat. Qori telah membacakan sekelumit ayat. Saya masih ingat ayat itu. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya eja pelan-pelan. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tembus ke Masjidil Aqsa. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan menunggangi seekor buruk. Bukan berarti bahwa umat Islam tidak ada solat. Sudah ada solat. Sudah ada solat. Bahkan sebelum datangnya nabi-nabi, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua nabi sudah melaksanakan perintah yang namanya solat. Tapi dalam keadaan itu, solat yang dilakukan oleh para nabi tidak sama dengan solat yang disempurnakan sebagaimana Allah menyempurnakan solat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang mengenal ayat ini adalah ayat perjuangan. Ayat ini adalah Quran surah Muhammad.
Ayat ini adalah ayat jihad untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan solat itu adalah juga menegakkan tiang agama. Contohnya kita sekarang di Indonesia, orang lagi bertempik sorak tentang kegembiraan bagaimana Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha, menerima perintah solat. Di sisi yang lain, pejabat kita yang beragama Islam, dia beragama Islam, tapi dia menjelek-jelekkan solat dengan menyamakan suara solat. Suara azan itu sama dengan suara seekor anjing. Nah, di sini ibu bapak mesti perhatikan dengan baik bagaimana penghargaan kita umat Islam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini, mohon maaf, orang kafir sekalipun tidak ada ngomong begitu. Ada dua golongan yang tidak suka dengan azan. Golongan yang tidak suka dengan azan itu ada dua. Yang pertama dari golongan manusia, Yahudi, Nasara. Dan yang ketiga adalah golongan daripada iblis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak suka dengan azan, berarti dia golongan siapa? Bukan golongan Islam. Bukan golongan Islam. Kalau golongan Islam, pasti dia cinta kepada azan. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, dari sekian banyak sahabat yang berjuang bersama Rasulullah, saya mau tanya kepada saudara-saudaraku rahimakumullah, siapa orang yang paling sadis menghadapi kematian? Dari semua sahabat Rasulullah, dari semua orang yang mendampingi Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam, orang yang paling siksa, orang yang paling menderita ketika dianiaya adalah orang yang suka solat, orang yang suka menyampaikan azan. Dia adalah Bilal bin Rabah. Jangan pernah lupa itu. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kafir Quraisy. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kaum Yahudi. Bahkan saudara-saudaraku rahimakumullah, ibu bapak saudara-saudara belum tahu, banyak sekali orang-orang Kristen itu yang suka mendengar azan. Saya bekas dari Kristen dulu. Saya punya rumah di Manado. Rumah saya itu berdekatan dengan rumah orang Islam. Kebetulan rumah orang Islam di kampung saya itu cuma 11 kepala keluarga. Mayoritas yang tinggal di situ kami orang Kristen. Jadi dari umur 8 tahun sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, saya sudah hafal yang namanya azan itu sebelum saya masuk Islam. Umur 8 tahun saya sudah sering ngolok-ngolok dari dalam rumah. Ibu saya yang tegur saya, jangan, tidak boleh sebut-sebut suara azan itu. Nanti kalau orang Islam dengar, mereka akan marah. Saya katakan kepada ibu saya, enggak apa-apa mereka marah. Mereka kan cuma 11 keluarga. Kita keroyok mereka di dalam kampung ini. Saya mengolok-ngolok suara azan, bukan saya mengolok. Saya suka mengikuti lantunan daripada azan. Sampai saya hafal. Saudara-saudara saya tidak hafal, tapi saya hafal. Setiap kali menyebut kalimat-kalimat azan, menyampaikan azan subuh, azan zuhur, azan azhar, azan maghrib sampai kepada isya, 5 waktu dalam sehari saya ikuti.
saya tartilkan, saya ikuti, saya lapaskan dengan baik. Nah, akhirnya saya hafal. Bahkan ada teman saya yang beragama Islam belum hafal suara azan. Satu waktu saya coba dia, kamu sudah hafal? Coba kamu bicara azan, coba kamu sebut azan, saya mau dengar. Kamu sudah hafal atau belum? Ternyata dia belum hafal suara azan. Oh, berarti saya bilang kamu belum jadi orang Islam. Yang menandakan orang betul-betul Islam, yang pertama, orang itu disunat, itu Islam. Jadi kalau ada anak kita sudah umur 7 tahun belum disunat, belum Islam. Apalagi sudah berbulu-bulu kemaluannya, belum disunat. Beda dengan saya sudah besar baru disunat. Kami sekeluarga masuk Islam. Saya, istri dan anak-anak kami masuk Islam bukan karena mau kawin. Memang kami sekeluarga masuk Islam bukan karena mau kawin. Terlalu banyak orang masuk Islam cuma karena mau kawin. Ujung-ujungnya besok murtad lagi. Jadi ada niat, bukan masuk Islam, bukan Islam yang perlu, bukan Islam yang butuh, dia yang membutuh Islam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Orang yang masuk Islam dengan Islam yang butuh. Mana ibu bapak pilih? Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Coba pilih. Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Mana yang antum suka? Saya lebih dipilih jadi panggil jadi pegawai daripada melamar jadi pegawai. Belum tentu amanah. Nah, ini nih golongan-golongan setan yang mengaku sebagai Islam. Padahal sebenarnya mereka bukan Islam, topeng. Mereka bukan Islam. Mereka pakai Islam karena ada maksud dan kepentingan. Satu, jabatan. Pakai Islam demi jabatan. Nah, tadi saya lihat ikut dengan saya apa namanya Brigade 08. Ini bukan organisasi Islam, Pak. Ini organisasi masyarakat LSM. Jadi mereka ini Pak Alung dan kawan-kawan ini tidak ada pangkat di masyarakat. Mereka bukan pegawai negeri, mereka juga tidak dibiayai oleh negara. Betul itu atau salah lu? Nah, nggak dibayar mereka. Tapi ada orang-orang yang ambisi jadi pegawai, mengatasnamakan diri sebagai Islam. Islam diperalat. Islam diperalat. Ini Islam mau hancur, Islam mau celaka, Islam mau bubar, Islam mau berantakan. Saya nggak peduli. Yang penting saya punya pangkat dan jabatan. Didik anak-anak kita supaya mereka menghormati perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kata Allah kami dapat memperhatikan, kami dapat menyaksikan kepada hamba Allah bagaimana kebesaran yang kami miliki. Diangkat ke Sidratul Muntaha. Langit pertama Rasulullah jumpa dengan Nabi Soleh. Langit kedua Rasulullah jumpa dengan Nabi Idris. Langit ketiga Rasulullah jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang keempat Rasulullah berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Langit kelima Rasulullah jumpa dengan Nabi Harun, saudaranya Moses, saudaranya Musa. Kemudian langit keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam.
Langit ketujuh, Rasulullah bersandar di satu tiang dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, saudaraku, siapa laki-laki yang bersandar pada tiang masjid itu?" Laki-laki yang beruban. Jibril menjawab, laki-laki yang tengah bersandar pada tiang masjid itu, nama masjidnya adalah Masjid Baitul Makmur. Sekali lagi, nama masjidnya adalah Masjid Baitul Makmur yang berada di langit yang ketujuh. Siapa laki-laki yang bersandar pada tiang masjid? Namanya Ibrahim alaihissalam, laki-laki yang pertama-tama kali di dunia ini beruban rambutnya. Jadi kalau ibu bapak nanti di Pekanbaru ketemu orang yang beruban, sudah jangan ditanya, berarti itu keturunannya Ibrahim. Termasuk Hatta Rajasa dulu, yang mau jadi wapres tidak jadi, nah itu. Pokoknya ada yang datang di masjid rambutnya beruban, nah itu keturunan Ibrahim. Ditanya oleh Rasulullah, siapa nama Nabi itu? Namanya Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Sayyidul. Namanya adalah lupa saya ini. Ini gara-gara keluar penjara 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong. Ini tinggal mati belum guys kemarin. Ini Ibrahim punya gelar apa ini? Kalau Rasulullah namanya Sayyidul Anbiya, penghulu dari segala nabi. Ibrahim itu namanya Abu Anbiya. Abu Anbiya itu adalah bapak dari semua nabi. Jadi antum adalah Rasulullah. Kata Jibril, engkau wahai Muhammad adalah penghulu dari semua nabi, Sayyidul Anbiya, sedangkan Abu Anbiya adalah Ibrahim, bapak dari semua nabi. Jadi jangan coba-coba mengaku turunan nabi padahal tidak berasal dari turunan Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan titisan keturunan daripada Ibrahim. Ini Yahudi yang ada ini, yang biadab-biadab di Israel, bukan itu. Itu asimilasi antara Romawi dengan Yahudi. Tidak ada urusan dengan agama yang pernah dibawa oleh para nabi, jauh dalam rentang sejarah historik daripada Islam. Itu. Oleh karena itu Islam sama sekali ajarannya. Sebelum Nabi Muhammad sholat 620 tahun Nabi Isa sudah menjalankan sholat. Di mana itu Ustaz? Antum nanti buka di Quran surat yang ke-30, surat yang ke-19 kalau nggak salah, ayat yang ke-30 sampai 31. Nah itu surat tentang Maryam. Jadi kalau dalam Islam itu, ibu daripada Isa itu ditulis dalam kitab, namanya Maryam. Itu dia. Saya selama dulu jadi pendeta, waktu jadi Kristen, nggak pernah saya tulis ada kitab yang bernama Maryam, Yusuf, nggak ada. Hanya di Islam ada kitab yang bernama Maryam. Kitab yang bernama Maryam adalah menceritakan tentang historik silsilah daripada perjalanan kehidupan kenabian Isa alaihissalam. Itulah Isa berkata di dalam Quran surah ayat yang ke-30. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Maka lillahi ayatan Isa bi waladin subhana Isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun.
Itu ibu bapak mesti pegang baik-baik. Sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah mengatakan itu di dalam Quran surah Maryam. Belum datang Nabi Muhammad ke dalam dunia, Nabi Isa sudah mengatakan itu, dan sampai hari ini tertulis dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Apa artinya? Kata Al-Masih, qala ini, saya ini Abdullah, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat, madumtu haya, sepanjang usia hidupku. Agama apa yang bayar zakat dengan menunaikan solat? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nah, kenapa Bapak Ibu selama ini aku itu Isa itu di agama Kristen? Kenapa Ibu Bapak suka-suka mengakui Isa itu agama Kristen? Di dalam Al-Quran Isa sendiri mengatakan, saya bayar zakat, saya sholat, saya diperintahkan ausoni bi sholati, saya diperintahkan mendirikan sholat, wa zakati madum tuhaya, membayar zakat madum tuhaya sepanjang umur hidupku. Saya keluar dari agama Kristen karena saya tahu Nabi Isa posisi agamanya adalah itu pegang sampai mati. Kenapa Ibu Bapak seolah-olah Kristen Isa? Agama Kristen itu nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, nggak ada, tidak ada. Saya masuk penjara mau mati dibunuh sekalipun saya tidak akan menyerah. Itu dia Ibu Bapak. Saya dihukum oleh negara, saya dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dari awal saya disidang, ditangkap, disidang. Bukan kasus saya bela Ustadz Abdul Somad tahun 2019. Seluruh pendeta menyerang Ustadz Abdul Somad. Nggak ada satupun Ustadz yang bela beliau. Ustadz mana yang bela Ustadz Abdul Somad? Ada yang dari Riau sini, saya mau lihat. Yang mana dia? Apalagi yang banyak-banyak ngomong sekarang ini yang di televisi-televisi itu. Mana yang mereka berdiri dan paling depan mengatakan, saya bela di hadapan Abdul Somad? Ada mereka punya kompetensi untuk membela Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak punya kompetensi untuk membela secara teologis tentang pemahaman kekeliruan daripada agama Kristen, kecuali Yahya Waloni, makhluk yang tidak berharga ini. Saya bela Abdul Somad tahun 2019. Buka kasus itu, buka di pengadilan. Saya bawa semua bukti-bukti, tuduhan-tuduhan terhadap saya. Oh, Pak Yahya bilang Roh Kudus, kami Roh Kudus. Saya mohon maaf. Tidak boleh semestinya saya menghina agama Kristen seperti itu. Tapi untuk membela klien sebagai sama-sama kawan, sebagai sama-sama kolega, sebagai sama-sama ustadz, wajib untuk kita bela. Tapi kadangkala yang mulut kita ini sudah terlalu kencang, akhirnya sudah salah-salah ngomong. Kita dipenjarakan karena kita dianggap sebagai menyelewengkan, mencandai, humoris, dan melakukan penghinaan kepada agama lain. Kita nggak boleh sebenarnya begitu. Andaikan juga mereka menghina agama kita, bagaimana kira kita? Di dalam Al-Quran sudah diberikan peringatan oleh Allah
Barang siapa yang coba-coba untuk menghina agama Allah, maka dia akan menghina agama kita, Tuhan-Tuhan kita. Baru di penjara saya sadar, oh, boleh kita keras, tapi kita jangan melampaui batas. Saya bela tahun 2019. Saya katakan di dalam persidangan, sampai polisi tanya, betul ini Ustadz yang bela ini? Iya, saya yang bela, siapa lagi? Ini Ustadz bilang di sini, tangkap katanya, lapor kepada si Mabes Polri atau di mana? Ya, saya yang bilang, saya yang ngomong itu, bukan orang lain, saya Pak. Begitu juga waktu di pengadilan, ditanya oleh pengadilan, oleh jaksa penuntut umum, apa betul? Sidang ahli, sidang pidana, sidang forensik, segala macam sidang ditanya kepada saya, apa betul ini Ustadz? Betul, tidak ada yang salah, itu yang saya lakukan. Oh, kok tidak ada bantahan? Tidak ada, karena saya sudah tahu, kalau Allah berkehendak kepada kita, maka lillahi ayataki sami waladin subhana isyakoda amran fa'inama yakululahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Tidak jadi. Begitu. Nah, saya bela. Karena beliau menegakkan agama. Itu. Kandati masuk penjara dengan cara sendiri, tidak pernah mengundang lawyers. Biasanya orang kalau sudah ditangkap begitu kan bingung. Sudah diborgol, sudah dibawa ke kantor polisi, sudah bingung. Tunggu. Kita cari pengacara dulu sebelum benjol. Saya ditanya sama polisi, siapa kira-kira pengacara Ustadz? Pengacara saya. Pengacara saya? Nggak ada pengacara saya. Pengacara saya berlaksa-laksa, malaikat tahu. Yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pengacara saya adalah malaikat tahu yusalluna ala nabi, yang berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lolos. Yang lain pakai pengacara bertahun-tahun. Nah, itu ibu bapak bayangkan, ini penjara bukan penjara Polda atau penjara biasa. Ini penjara Mabes Angkatan Mabes Polri. Kalau sekali keluar itu sudah miliarder. Miliaran duit bayar baru bisa bebas. Mana ada tahanan begitu? Nggak pernah menyangkal. Serahkan kepada Allah, yakin sepenuhnya kepada Allah. Keluar dari penjara bingung saya, karena tidak tahu mana arah rumah saya, di mana alamat rumah saya, nggak tahu menahu. Itu demi mempertahankan kebenaran Allah. Nggak malu kita, bagus. Jangan masuk penjara karena mencuri, perampok. Ada juga beberapa orang masuk penjara karena bukan hal kebenaran. Ada yang masuk penjara dari golongan rohaniawan, entah dari agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun. Ada juga yang masuk penjara karena kasus yang memalukan, kasus yang menjerat mereka, memalukan. Tapi kalau kita di penjara karena kebenaran, nggak perlu kita minta bela kepada siapapun. Terdakwa perlu pengacara, perlu lawyers? Enggak. Kata polisi nanti kami siapkan pengacara. Enggak, biro. Enggak perlu, Pak Kanit. Kalaupun ada pengacaranya, tetap saya pecat juga. Kejaksaan Agung juga tawarkan kepada saya, bagaimana Ustadz Yahya terdakwa, kami siapkan pengacara, kami siapkan PH, penasihat hukum. Saya katakan, kami tidak butuh pengacara. Yang kami butuh adalah pengakuan di hadapan Allah. Apa itu namanya? Salat. Pembentuk akhlak muslimin yang baik.
Solat itu adalah membentuk akhlakul karimah seorang mukmin yang baik. Dia takbir, dia solat di hadapan Allah, dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri washolati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang beriman, barang siapa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, maka Allah akan menolong. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi orang sementara rapat di dalam penjara, bahkan ada yang datang ke saya, pamit sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini saya besok mau pulang. Hah? Sudah mau bebas ente? Iya, sudah mau bebas Ustaz. Ini tas pakaian saya. Ada yang sudah nangis-nangis, ada yang jikir, sudah ketawa, sudah senyum, sudah nangis. Sudah bebas ente besok? Besok sudah bebas Ustaz. Saya pamit duluan ya. Besok tidak bebas. Rupa-rupanya otaknya memang sudah miring. Itu dia. Lama-lama saja di penjara, Bu. Seperti begitu. Itu. Ya. Ini bukan seperti penjara biasa. Sudah banyak kasus dan tempat yang kami disimpan dalam penjara itu bukan penjara biasa. Kami tidak pernah terdeteksi, kami tidak pernah terkontaminasi dengan ultraviolet. Kami terkurung di bawah tanah. Tidak pernah ada akses matahari tembus ke kami. Yang ada pada kami itu ratusan ribuan obat yang kami simpan setiap saat. Agak penyakitan kira-kira kami. Itu dia. Di bawah tanah. Nah, sekarang kita tinggal berdoa bagaimana Habibana Rizik Syihab dalam waktu dekat ini beliau dibebaskan. Karena kalau tidak juga bahaya juga. Ini penjara di bawah tanah. Ini bukan rahasia umum, mulai terbongkar satu persatu. Itu ibu bapak. Jadi kita mesti bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang begini kacau. Saya perhatikan beberapa hari ini sejak saya bebas nonton televisi, loh, kok waktu saya di penjara sampai saya di luar penjara, rupa-rupanya etos dan kinerja Pak Jokowi ini bukan tambah baik. Bukan Pak Jokowinya, pembantu-pembantunya. Nggak ada yang bagus. Termasuk ini Yakut dan siapa itu? Pimpinan Ormas, apa itu? Banser itu. Itu. Nanti kalau orang sudah demo, Banser diturunin. Sok-sok jago semua itu. Itu ya. Ini hanya memperalat Islam demi mendapatkan pangkat. Entah kemampuan intelektual, akademik tidak mampu, sampai orang bilang sekolahnya tidak cukup, orang otaknya tidak sampai, dipaksakan untuk menjadi pejabat. Nah, ini bahasa-bahasa di publik, bahasa-bahasa psikologis, bahasa-bahasa akademik, bahasa-bahasa tentang masalah-masalah sosio kultur. Mereka tidak paham. Apalagi masalah-masalah teologis, masalah-masalah agama. Ini mereka betul-betul tidak menguasai sama sekali. Rusak jadinya. Nah, ini ibu bapak jangan terpengaruh, karena ini rangkaian daripada percaturan keributan ini sudah sering terjadi. Mulai dari Jokowi menjabat sampai saat ini, setiap kali ada keributan pasti pejabat yang buat keributan. Jadi kita sudah pengalaman, segala yang bikin keributan di masyarakat kita ini adalah pejabat Jokowi. Ya, tidak usah takut, memang betul itu.
supaya besok Jokowi pecat itu Yakut itu, kembali ke pangkuan Banser, jadi apa itu, senjata apa, tentara tidak pakai senjata, tentara cuma pakai apa, pisau di pinggang itu. Ya, nggak punya latihan militer, bukan militer, nah itu. Ini jamaah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke lantai yang ketujuh, ditanya oleh Rasulullah, siapa laki-laki itu? Beliau adalah Ibrahim. Naiklah Rasulullah. Sebelum Rasulullah naik di langit yang ketujuh, menjemput sampai ke Sidratul Muntaha, berlaksa-laksa malaikat tahu mengucapkan, ya awalu, ya hasyiru, ya akhir. Wahai yang maha mengumpulkan, yang maha mempersatukan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tidak bisa naik, Jibril hanya tunggu di lantai yang ke-6, tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Jibril tidak bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Percakapan rahasia antara Rasulullah dengan Allah berlangsung kurang lebih beberapa menit. Diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, terapkan perintah solat kepada umatmu di dunia ini sebanyak 50 kali dalam satu hari. Coba tanya kepada para ulama, apa betul saya bilang ini? Perintah solat yang sebenarnya Allah berikan kepada umat Muhammad itu bukan 5 waktu, bukan 5 waktu, 50 kali dalam satu hari. Lemes Rasulullah turun. Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha. Saya mau kasih tahu apa itu Sidratul Muntaha. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang saya baca, kitab Durratun Nasihin itu, Sidratul Muntaha itu adalah sebatang kayu pohon yang kokoh menjulang, dan di dalam daun-daunnya itu tertulis nama-nama kembaran-kembaran makhluk manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon daripada kehidupan. Turun sampai ke langit yang ketujuh, Rasulullah kaget, sudah tidak ada Jibril. Rasulullah turun ke langit ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, saudaraku, apa perintah yang Allah berikan kepada engkau? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Kata kata Nabi Musa alaihissalam, jangankan 50 kali dalam sehari, Bani Biadab, Bani Israel yang saya pimpin satu waktu, cuma satu waktu dalam satu hari, Bani Israel tidak pernah taat melaksanakan perintah sholat. Murtad sampai hari ini Israel. Jadi mereka tenggelam. Nuh dan anak cucunya pun. Jadi bagaimana kira-kira, wahai Musa saudaraku? Kata Musa, mintalah kepada Allah. Ada 2 ulama yang menafsirkan, ada yang pulang 5 kali, yang 10 kali naik ke atas, dikurangi 10 kali, ada juga yang kurang 5 kali. Jadi Rasulullah berbolak-balik sampai 5 kali ke sana, dan ditanya oleh Musa, dikurangi berapa kalimat? Kata Rasulullah, mohon maaf Mus, Allah kurangi 10, jadi tinggal 40. Minta lagi mat, naik lagi. Dikurangi lagi, ditanya berapa kalimat? Tinggal 30. Sampai terakhir kali 5 waktu. Ditanya oleh Musa,
Sudah berapa kali dikurangi, wahai Muhammad saudaraku? Kata Rasulullah SAW, wahai Musa saudaraku, Allah sudah kurangkan sampai 5 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa alaihissalam, kurangi lagi 5 waktu, saya sanksi umatmu di Indonesia tidak bakal sanggup melaksanakan 5 waktu. Terjadi enggak sekarang? Terjadi enggak sekarang? Terjadi. Yang azan siapa? Yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyebut nama Allah. Jangan disepelekan, jangan dilecehkan, jangan dihina. Innalillahi. Dosa apa nanti kita akan terima untuk anak cucu kita? Allahu Akbar ya Karim. Bukan main. Mengaku sebagai pejabat, mengaku sebagai orang Islam. Innalillahi. Yakut. Ini Yakut ini memang Allahu Akbar. Nggak boleh Yakut begitu. Walaupun dia Menteri Agama, dia sebentar lagi kalau Jokowi turun, dia turun juga. Ini Yakut ini. Ini dia penceramah bukan. Dia juga ustadz bukan. Begitu, ya. Ini kita sebagai pendakwah kita mesti tegas dalam mengatakan itu. Ini Yakut ini punya kurang ajar ini, tidak boleh begitu. Ada orang Kristen sendiri yang ngomong, orang Kristen sendiri di kampung saya di Manado. Dia bertetangga puluhan tahun dengan Masjid Istiqlal di Manado. Dia tidak pernah komplain, malah dia bilang, saya paling senang kalau mendengar suara azan. Itu orang bukan orang Islam. Ini katanya ngaku Islam, malah orang kafir yang komplain. Kami tidak butuh kau bela. Kamu hanya bikin kacau antara umat beragama. Itu saya masih ingat Yakut punya mulut itu. Apabila ada orang yang menyinggung simbol-simbol dalam agama manapun, itu dia punya mulut itu. Termasuk saya yang menyinggung simbol-simbol Kristen kemarin. Saya masuk penjara. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus. Itu saya tanggung risikonya. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Itu saya sebut, masuk penjara saya. Itu yang didakwakan oleh hakim. Itu dia. Masuk penjara. Itu dia. Nah sekarang dia pernah mengatakan, siapa yang menyinggung simbol dalam Islam sekecil apapun, simbol dalam Kristen sekecil apapun, simbol dalam Hindu, simbol dalam Buddha, semua agama di Indonesia disinggung simbolnya, dia harus diperiksa. Nah ini Yakut sudah pas, sudah memenuhi syarat ini. Coba sekali-sekali kasih rasa di Mabes Polri dulu, kasih masuk penjara dulu di Mabes Polri. Itu iya kan? Baru ketemu yang bajingan-bajingan di dalam. Itu dia. Sama dengan Kacek waktu masuk penjara. Itu hancur memang. Nggak tahu dia bagaimana sudah mukanya. Dia tuh. Kalau ente Yahya kapan dipukul? Saya tinggal tunggu sampai yang pukul. Nggak ada yang berani. Coba aja kalau ada yang berani. Masuk saya ke dalam penjara. Ditanya, ada yang bajingan di sini, ada yang mau pukul? Coba, saya bilang. Nggak berani. Sampai Pak RT yang datang ke saya. Kami sudah kasih ultimatum, Ustadz. Ada Ustadz yang mau masuk besok pagi. Sampai Jenderal Napo pun ada di situ. Jenderal Napo, Napoleon Bonaparte. Ustadz Yahya mau masuk. Yang dari golongan kalian yang tidak suka sama Ustadz Yahya, dia tunggu besok pagi. Nggak ada yang berani. Saya bilang sudah latihan karate dia dulu 2-3 minggu baru lawan saya. Nggak ada yang berani, nggak ada. Malah saya jadi imam di situ, saya jadi khutbah di situ. Bahkan banyak sekali, alhamdulillah, orang-orang yang tadinya bukan Islam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kawan semua, mulai dari bajingan, mulai dari Muslim, dari yang kafirun, duduk sama-sama kawan, berteman kita. Sampai Ferdinand Huta Hayan atau siapa itu,
Wah, saya panggil, "Woi Ferdinand sini dulu." Lari dia saya mau pukul. Innalillahi, padahal tidak. Padahal saya mau panggil dia untuk kita ngobrol, dialog. Dia kabur duluan. Waduh, katanya Tuhanmu kuat. Pakai lari ini kawan. Itu. Besok saya panggil duduk di situ ngobrol kita. Bye-bye Pak Ferdinand, saya sudah mau keluar. Iya. Wow, pertama kali masuk penjara. Nah itu. Tinggal mau gila tidak. Dikurung sendiri dalam kamar, suana kemari, mondar-mandir. Itu dia. Nah, ini pesan yang saya selalu sampaikan kepada umat, kepada jamaah. Ya, kalau untuk kebenaran kita nggak apa-apa di penjara 20 kali pun, nggak jadi masalah. Tapi jangan kita di penjara karena ditunggangi oleh kepentingan politik. Siapapun mau jadi presiden ke depan nanti ke depan sana, siapa kira-kira jadi presiden Ustaz? Sudahlah, habis Jokowi ini paling Prabowo. Nggak ada lagi presiden. Siapa yang mau jadi presiden? Ibu Bapak tahu siapa yang menjadi presiden? Nggak ada yang menjadi presiden kecuali Prabowo. Karena itu, anak habis dari Jokowi yang Prabowo. Jokowi kan bilang, "Wo, Apawi, kamu dulu ganti." Nggak ada itu spekulasi orang. Oh ini nanti akan ini yang jadi presiden. Nggak. Baku ganti. Habis ini Jokowi bilang, "Wo, Apawi, ente jadi presiden dulu." Saya sudah tahu itu. Tahu saya. Maka saya cuma dihukum 5 bulan. Nggak ada pembela saya, nggak ada saya kenal hakim, nggak ada saya kenal siapapun, nggak ada. Nggak pernah saya berjumpa dengan hakim, apalagi bayar pakai suap itu nggak ada. Bukan gampang di Mabes Polri itu. Kalau mau main-main suap miliaran itu. Itu semua karena kekuasaan Allah. 5 waktu Muhammad, hanya 5 waktu yang diberikan. Mau tidak laksanakan. Kata Musa, tidak akan mampu ya Rasulullah. Umatmu di Indonesia tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai hari ini telah terbukti memang 5 waktu tidak dapat dilaksanakan. Sampai orang kafir, Nasrani dan Yahudi mengatakan, kalaulah umat Islam sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, maka habis upaya kristenisasi, habis upaya orang Yahudi. Tapi sampai hari ini, Allahu Akbar ya Karim, kalau sholat subuh paling cuma 2 saf, 3 saf, ibu-ibu, nenek-nenek. Dulu saya dengar itu banyak sekali kuliah subuh itu rame-rame, panas-panas tai bebek atau apa, panas-panas tai ayam, begitu kan? Nanti sudah lama-lama surut lagi. Kenapa? Karena di dalam Islam saling menjatuhkan. Di dalam Islam saling menjatuhkan. Orang sholat yang dipersalahkan adalah cara ibadahnya, gerakannya yang dipersalahkan. Orang kunut jadi masalah, orang tidak kunut jadi masalah. Itu yang saya perhatikan. Itu orang kunut jadi masalah, orang tidak kunut jadi masalah. Ini yang membuat Islam bukan tambah maju, tapi sholat di Indonesia makin hari makin mundur. Silakan antum pakai cara dengan kunut, Allahumma dinna fiman hadait, wa bima fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarrah ma qadait. Silakan antum pakai kunut karena kunut adalah doa. Antum juga tidak pakai kunut, alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Ya enggak apa-apa. Ngapain kalian ribut? Yang tertawa orang kafir, iblis, setan, munafik, kafirun, dan orang-orang suka adu domba. Itu. Jadi di Indonesia ini bukan cuma golongan munafik, tukang adu domba sama-sama muslim juga sudah ada sekarang. Sudah ada. Demi kepentingan finansial, kendati menjatuhkan sama-sama muslim. Jadi tidak apa-apa. Nanti sebentar subuh, siapa yang melaksanakan sholat pakai kunut silakan. Yang tidak pakai kunut juga silakan.
Begitu juga nanti di bulan puasa nanti, iya kan? Ada yang 12 ada yang 23 rakaat, witirnya 3 rakaat, betul ya? Iya ya? Ya. 20 rakaat, 23 rakaat, 3 rakaatnya itu witir, 20 rakaat, ada juga yang hanya 8 rakaat. Ada juga witirnya 3, 11. Nggak jadi masalah. Tapi saya lebih memilih 8 rakaat, lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Iya, ya. Ada yang 20 rakaat, ada yang bertahan. Ada yang 8 rakaat, bubar. Nanti saya witir di rumah, silakan antum witir di rumah 3 rakaat, nggak jadi masalah. Begitu. Karena ibadah yang paling sempurna adalah ketika kita menunaikan solat 5 waktu. Solat afdolul a'malu as-solatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Amal yang paling utama afdolul a'malu as-solatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Kemudian ditambah-tambahkan dengan solat-solat sunat, dan kemudian nanti di bulan Ramadan nanti kita akan menunaikan solat tarawih. Ada yang 20 rakaat, ada juga yang 11 rakaat. Kita ikuti semua sesuai panduan para ulama. Di mana yang lebih baik, apa yang diinginkan oleh seorang imam di salah satu masjid, imam rawatib, itu yang kita ikuti. Jangan jadikan pertengkaran. Jangan kita mau bikin ibadah, datang lagi grup dari luar masuk. Oh salah, yang begini yang betul, yang begitu yang betul. Pengurus masjid mulai didikte-dikte. Kamu salah, ini yang betul Pak Haji. Ini Pak Haji sebagai ketua salah begini-begini. Nggak usah percaya, nggak usah percaya. Apalagi sudah mau saling percaya. Di penjara saya waktu kemarin di penjara. Dari sekian orang yang sholat itu, masya Allah, banyak sekali gaya. Ada yang lurus begini, ada yang begini, ada yang kakinya satu ke atas dulu, nggak jadi masalah. Mainkan kawan. Cuma ada yang satu kakinya agak lebar, ya itu saya tendang sedikit, kawan. Ini bukan latihan kungfu, maju sedikit. Ente kakinya sudah terlalu lebar itu, kayak mau latihan ke taekwondo itu, maju sedikit. Ini bagaimana orang mau apa itu? Sap dibagikan, sap diratakan, sap bisa makan, dia sudah buka sampai lebar begini. Ini taekwondo, ini kawan satu ini masuk. Nanti sebentar kita dua latihan taekwondo, maju lulus. Kakimu kerapatkan dulu, nanti habis sholat baru kita dua latihan taekwondo di sini. Begitu habis sholat saya bilang, ayo pasang kuda-kudamu situ, saya serang dari sini. Oh jangan Ustaz, pasang kuda-kudamu saya serang. Begitu dia pasang, saya tembak satu kali ke bawah, di bawah situ. Banyak orang penjara yang lihat-lihat, memang sengaja saya suruh bikin begitu. Langsung ke bawah. Lain kali kalau sholat tidak usah kasih tunjuk jago di hadapan Allah. Lihatlah kuda-kudamu begini, lengah juga. Kalau kita latihan bukan kungfu, kita tidak perlu pakai kuda-kuda, cuma seperti kaki X, seperti Steven Seagal punya cara itu. Itu. Jadi tidak usah. Imam begitu juga. Tapi kalau tidak dibuka juga kakinya bisa bahaya, kaos lampu bisa pecah. Buka sedikit lah, kan begitu. Di Islam kan begitu. Ada yang buka, ada yang lurus begini. Kalau lurus begini, waduh, bisa keram ini kaos lampu kalau begini. Itu cara yang sudah didasarkan oleh pemahaman para ulama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sumber ibadah syariat yang diajarkan Nabi itu diajarkan oleh para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris dari segala nabi. Jadi dia latihan, dia sesuaikan dengan apa yang dia ikuti, dia lihat di hadapan kehidupan iman, syari, dan semua bentuk-bentuk peribadatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di dalam kita menjaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah ini, dan kita tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang mencela-cela Islam, orang-orang yang menghina-hina Islam. Kita terpengaruh, jangan terpengaruh kita. Tetap kita tunjukkan bahwa kita kuat dalam menunggu apa itu, dalam senantiasa kita menegakkan agama Islam ini. Nanti kalau ada hal-hal begini, kami yang sebagai penceramah yang akan bicara. Ya, seperti Yakut bikin hal begini, biar kami yang ceramahkan. Ibu bapak yang penting melaksanakan perintah apa yang sudah diamanahkan Allah dan Rasulnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ibu bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, tidak bisa saya lebihkan. Kami sekeluarga datang di sini bersama istri anak, dan mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai tanggal 9 jadwal saya setiap harinya. Kami mohon doa dari ibu bapak biar kami tetap sehat, karena sampai hari ini pun saya dalam kondisi yang kurang sehat. Kemarin pun tampil dengan Deddy Corbuzier itu di podcast, itu dalam kondisi yang kurang sehat. Badan saya kurang sehat, wallahi. Belum pernah saya tiba di sini dan makan satu genggam nasi pun belum pernah, wallahi. Enggak. Istri saya yang kawal saya siang malam. Saya enggak makan apa-apa, saya cuma minum air putih. Dan tidak ada saturasi oksigen saya kalau diperiksa 98. Dan suhu badan saya 35. Itu dia. Nah, ini yang keajaibannya luar biasa. Masuk makanan nggak bisa saya. Masuk makanan nggak ada. Nggak ada masuk makanan. Saya makan nggak ada. Nasi sedikit pun nggak ada yang masuk. Nggak. Susah bagi saya masuk. Leher saya masih terasa pahit. Badan saya turun 16 kilo jatuhnya badan saya. Jadi saya minta ibu bapak doain supaya saya cepat kuat. Kalau sudah kuat, insya Allah akan terus bisa berdakwah. Kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, hanya Allah yang Maha tahu. Hanya istri saya dan anak saya yang betul-betul merasakan. Kadang-kala malam-malam itu saya tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur, sama dengan di penjara juga saya. Buka baju, berkeringat. Itu, nggak tahu penyakit apa. Saya kemungkinan insya Allah kalau ada dokter dalam, saya mau ingin tanya, ada apa sebenarnya dalam perut saya ini. Ini sejak dari keluar penjara sampai sekarang belum apa, bahkan 4 hari saya nggak bisa ngomong. Itu, ada apa sebenarnya ini. Dan saya tidak sembarang dokter saya mau pergi. Nggak sembarang tempat saya pergi. Saya cari orang-orang yang betul saya percaya, baru saya pergi. Itu dokter yang betul-betul orang memang dalam masjid, baru saya percaya. Lain-lain pada itu saya nggak percaya. Itu. Jadi saya mohon doa dari ibu bapak, saudara-saudaraku, agar kami tetap setia, kuat di dalam menjalankan perintah menegakkan Islam ini. Kami berjalan bukan karena kuat, kami berjalan karena ketidakmampuan kami demi menggapai ridho, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ibu bapak, saudaraku. Tadi sampaikan bahwa saya membawa karya tulis ilmiah buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu biodata kesaksian hidup saya. Bisa dimiliki, nanti ada istri saya yang akan melayaninya, bisa diambil di mobil saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu. Insya Allah, Allah masih berikan semua kita kesehatan, dan sampai bulan April kita memasuki doa kita. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
berikan keberkahan di bulan Iya, berikan keberkahan kami sampai kepada bulan Ramadan. Ya, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Oh, salah ya. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa banding. Maulana, ya. Berikan keberkahan di bulan Rajab kita jemput. Iya. Sampaikan keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, Sampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban dan Ramadan, sampaikan ke sana supaya kita sampai di sana, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya Ibu Bapak ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa panjang-panjang lagi karena nggak mampu saya. Insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Barakallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.